kawan-kawan, semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel 9BM. Kali ini aku akan menceritakan alur sebuah film berjudul Eat, Pray, Love. Film bergenre drama ini rilis pada tahun 2010 berdasarkan novel Eat, Pray, Love karya Elizabeth Gilbert. Film ini berdasarkan kisah nyata dari sang penulis yaitu Elizabeth Gilbert. Syuting film ini dimulai pada Agustus 2009. Lokasi syuting film ini meliputi New York, Napoli, Italia, Pataudi, India, dan Bali, Indonesia. Film yang diproduseri oleh Brad Pitt ini bercerita tentang kegagalan perkawinan Elizabeth Gilbert karena ia gagal hamil. Elizabeth Gilbert yang dimainkan oleh Julia Roberts ini memutuskan bercerai dengan suaminya, Stephen, yang dimainkan oleh Billy Crudup. Elizabeth Gilbert ini biasa dipanggil dengan nama Liz. Liz merasa begitu frustasi hingga ia ingin pergi refreshing dan menemukan keseimbangan hidupnya ke luar negeri. Liz menemukan kenikmatan dengan kuliner di Italia, ibadah di India, dan cintanya yang sejati di Bali. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan Liz yang sedang berkunjung ke Bali. Dia sedang menulis artikel dan dia bertemu dengan narasumbernya, yaitu Pak Ketut. Pak Ketut merupakan seorang ahli spiritual generasi ke-9 di desa itu. Saat Liz bertemu dengan Pak Ketut sempat meramal Liz. Ia mengatakan Liz akan panjang umur, banyak pengalaman, banyak teman, dan akan menikah 2 kali. Pernikahan panjang dan juga pendek. Ia juga mengatakan Liz suatu hari akan kembali lagi ke Bali. Setelah mereka selesai, Liz pun berpamitan. Pak Ketut memberikan sebuah gambar kepada Liz dan memberikan nasihat kepada Liz. Jangan melihat dunia dengan kepalamu, tapi lihatlah dengan hatimu, maka kamu akan tahu Tuhan. Scene berpindah ke New York. Liz dan Stephen, suaminya, pergi ke sebuah pesta bersama dengan temannya, Delia dan suaminya. Setelah selesai pesta, di dalam perjalanan mereka membicarakan tentang pesta yang baru saja mereka hadiri. Tiba-tiba Stephen mengutarakan niatnya untuk kembali lagi melanjutkan studinya. Sontak Liz pun kaget dan bingung harus bereaksi seperti apa. Stephen merupakan seorang yang sering berubah-ubah pendiriannya, dan Liz benci akan hal itu. Liz pun kepikiran dan susah tidur. Ia berpikir apakah ramalan Pak Ketut akan menjadi kenyataan. Liz penuh kegalauan pada malam itu. Akhirnya Liz berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan. Liz sebelumnya belum pernah berdoa sama sekali kepada Tuhan, tetapi ia terpaksa melakukannya karena ia tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Liz memutuskan untuk bercerai dengan Stephen, padahal mereka sudah menikah selama 8 tahun, di mana itu bukan waktu yang sebentar. Pada suatu malam, Liz dan Delia menonton sebuah teatrikal drama. Aktor drama itu bernama David. Liz kagum dengan akting dan ketampanan si David. Setelah selesai pentas, Liz bertemu dengan David. Mereka berbincang-bincang dan terlihat semakin nyaman. Lalu Liz pun diajak ke rumah David. David mengatakan bahwa dia merupakan seorang yang sangat suka dengan kebudayaan India, dan dia juga seorang yang melakukan ajaran Hindu. Liz dan David menjadi semakin dekat. Dia menjalani hubungan dengan santai dan mengalir saja. David mengajaknya jalan-jalan, dan Liz mengikuti David melakukan pemujaan Hindu. Mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama. Hubungan berjalan dengan baik sampai pada suatu ketika hubungan mereka pun monoton. Hal-hal yang dulu indah sekarang menjadi biasa saja. Bahkan mereka tidak berhubungan seks, dan itu semakin memperkeruh keadaan dan mereka semakin sering bertengkar. Suatu hari, Liz menemukan buku Bali, lalu ia pun membukanya. Di dalam buku itu terdapat gambar yang dikasih oleh Pak Ketut kala itu.
Keesokan harinya, Liz mengatakan kepada Delia bahwa ia ingin pergi ke luar negeri untuk mencari ketenangan. Ia ingin pergi ke Italia, lalu ke India, dan yang terakhir ke Bali. Delia mengetahui kondisi Liz yang sedang tidak stabil, tentu saja ia melarangnya. Akan tetapi keputusan Liz yang sudah bulat membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Delia mengantar Liz kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Di situ nampak David cuma memandanginya tanpa berkata satu patah kata pun. Delia mengantar Liz ke bandara. Ketika hendak berpisah, Delia mengatakan bahwa hubungannya dengan suaminya benar-benar sangat kacau dan ia sebenarnya juga ingin pergi ke luar kota. Tetapi itu semua ditunda karena dia mempunyai anak yang masih kecil. Singkat cerita, Liz pergi ke Italia. Sesampainya di sana, dia menginap di hotel yang sangat sederhana. Kemudian dia pergi ke sebuah coffee shop. Liz yang kemana-mana membawa kamus karena belum bisa berbahasa Itali, ia pun kesulitan untuk memesan makanan. Tetapi ia bertemu dengan wanita bernama Sophie, yang mana ia merupakan seorang turis asal Swedia, tetapi ia mahir berbahasa Itali. Sophie membantunya memesan makanan, dan mereka pun berkenalan dan berbincang-bincang di coffee shop tersebut. Sejak saat itu, Liz dan Sophie berteman. Sophie mengajaknya berkeliling kota dan mengenalkannya kepada teman-temannya. Teman-teman Sophie pun sangat baik dan dengan senang hati membantu Liz dalam berbicara bahasa Itali. Mereka pun sering hangout bersama. Di suatu malam, Liz kepikiran David. Ia teringat ketika David mengatakan bahwa ia tetap ingin bersama Liz meskipun mereka sering bertengkar. Tetapi hal itu semakin membuat Liz mantap untuk berpisah dengan David. Akhirnya, Liz mengirim email kepada David yang mana email itu berisi ucapan selamat tinggal. Liz menjelaskan bahwa mereka berdua pantas bahagia dengan jalannya masing-masing. Keesokan harinya, Liz makan bersama dengan teman-temannya untuk yang terakhir kalinya. Di sana, Liz mengatakan sangat bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan itu membuat penderitaannya semakin berkurang. Liz pun kemudian berpamitan kepada mereka. Ia melanjutkan perjalanannya menuju India. Sesampainya di India, Liz disambut dengan padatnya kota India. Ia pun sampai di hotel dan kemudian ia mengikuti pemujaan di sana. Saat pemujaan, Liz bertemu dengan Richard. Dia adalah orang yang berasal dari kota Texas, Amerika. Liz pun sampai ketiduran di pemujaan tersebut. Setelah pemujaan selesai, Liz pun dibangunkan oleh Richard. Di sana, orang yang mengikuti pemujaan wajib melakukan seva, yaitu kerja bakti tanpa pamrih atau semacam pengabdian, tak terkecuali Liz. Dia mengepel lantai dengan beberapa orang lainnya. Dia berkenalan dengan seorang gadis bernama Tulsi. Tulsi bercerita bahwa orang tuanya menjodohkannya meskipun ia masih berusia 17 tahun. Keesokan harinya, Liz harus bangun pagi untuk melakukan ritual pemujaan. Namun Liz pun tak bisa berkonsentrasi dan merasa ini tak cocok untuk dirinya. Richard menemui Liz dan menyuruhnya untuk berkonsentrasi penuh dan menyerahkan semua kepada Tuhan untuk bisa terlepas dari beban kehidupannya. Kemudian Richard menceritakan kisahnya. Dia sebelumnya adalah seorang pemabuk berat. Dia menyetir mobil dengan keadaan mabuk dan hampir saja menabrak anaknya. Hal itu sontak membuat istrinya marah dan pergi meninggalkannya. Semenjak itu dia sendirian dan memilih tinggal di India untuk menenangkan jiwanya. Dia juga menyarankan kepada Liz untuk membuang semua pikiran-pikiran buruk dari masa lalunya, agar energi positif bisa masuk ke dalam dirinya. Keesokan harinya, Liz melakukan pemujaan lagi. Dia mulai bisa menikmati dan dapat berkonsentrasi dengan penuh. Di lain hari, Liz hadir di pernikahan Tulsi.
Ketika dia memandangi Tulsi, dia malah teringat masa lalunya ketika ia menikah dengan Stephen. Liz nampaknya belum bisa move on dari Stephen. Ya, wajar saja karena pernikahan mereka cukup lama dan tentu tidak mudah dilupakan. Liz kemudian ditunjuk menjadi pemandu untuk pemujaan puluhan orang yang datang dari berbagai negara selama 10 hari. Pada saat ia menjalankan tugasnya, ia justru mendapatkan kedamaian dalam jiwanya. Dia merasa tenang dan lega. Dia pun merasakan bahwa Tuhan sudah merasuk ke dalam jiwanya. Merasa sudah cukup di India, Liz pun melanjutkan perjalanannya menuju Bali. Sesampainya di Bali, ia langsung mengunjungi Pak Ketut. Ketika menemuinya, Pak Ketut malah sudah lupa. Liz pun langsung menunjukkan gambar yang pernah diberikan oleh Pak Ketut. Ketika melihat gambar itu, Pak Ketut seketika mengingat Liz, dan ia pun bahagia sekali bertemu kembali dengan Liz. Liz kemudian menceritakan bahwa ia sudah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Pak Ketut meminta Liz untuk tetap menjaga keseimbangan diri. Ia meminta Liz bermeditasi saat pagi dan sore hari. Beberapa hari kemudian, Liz yang tengah bersepeda santai tiba-tiba dikejutkan dengan mobil yang melaju dengan kencang. Liz pun terjatuh dan kakinya terluka. Mobil itu dikendarai seorang dari Brasil bernama Philip. Ia menawarkan bantuan tetapi Liz menolaknya. Liz pun kemudian langsung menemui Pak Ketut, tetapi Pak Ketut menyuruhnya menemui Wayan, atau seorang medis tradisional. Sesampainya di rumah Wayan, Liz langsung diperiksa sambil menceritakan kisah hidupnya. Wayan tersebut ternyata juga seorang janda dengan 1 orang anak. Hari pun berganti. Pada malam hari, Liz pergi ke sebuah pesta. Tanpa diduga, ia bertemu dengan orang yang menabraknya tempo hari. Mereka pun akhirnya berkenalan dan mulai akrab. Keesokan harinya, Liz mengajak Philip untuk bertemu dengan Pak Ketut. Ketika bertemu dengan Pak Ketut, Philip pun langsung dibaca tangannya. Pak Ketut mengatakan bahwa Philip seorang petualang yang hebat, seorang duda, dan masih menutupi hati untuk wanita lain. Philip pun kaget, kok Pak Ketut bisa tahu ya? Pak Ketut mengatakan untuk menyembuhkan luka masa lalu, kamu harus mengikhlaskannya dan percaya. Beberapa hari kemudian, Liz yang semakin akrab dengan Philip menghabiskan hari bersama. Mereka ditemani putra Philip yang sedang berlibur ke Bali selama seminggu. Singkat cerita, ketika Liz sedang bermeditasi, ia merasakan sakit di perutnya. Ia pun langsung menemui Wayan untuk menanyakan hal tersebut. Wayan mengatakan itu sakit yang normal. Itu sakit dikarenakan seks yang berkali-kali setelah ia tidak melakukannya sekian lama. Setelah pulang dari tempat Wayan, Liz mengirimkan email kepada teman-temannya dan menceritakan kisah hidupnya selama ini. Kemudian Liz meminta teman-temannya untuk mengirimkan sedikit uang. Uang itu nantinya akan didonasikan kepada Wayan. Liz merasa Wayan sudah seperti keluarganya sendiri dan ia menyayanginya. Liz ingin membangunkan Wayan rumah dan membantu perekonomian Wayan. Beberapa hari kemudian, Philip dan Liz pergi ke pantai. Philip mengutarakan perasaannya kepada Liz dan meminta untuk tinggal bersama. Akan tetapi, Liz masih ragu. Ia takut nantinya akan berakhir buruk seperti kisahnya yang lalu. Philip meyakinkan Liz, tetapi Liz akhirnya menolaknya karena Liz masih trauma dan belum bisa membuka hatinya. Philip menanyakan apakah Liz mencintainya, tetapi Liz tak mampu berkata-kata dan malah pergi meninggalkan Philip. Keesokan harinya, Liz bertemu Pak Ketut untuk memberikan hadiah perpisahan. Pak Ketut pun nampak senang sekali. Ia mengatakan bahwa Liz sudah seperti anaknya sendiri. Lalu Pak Ketut menanyakan tentang Philip.
Liz mengatakan bahwa ia sudah berakhir dengan Philip karena ia tak bisa menjaga keseimbangan dirinya. Pak Ketut pun mengatakan bahwa terkadang kehilangan keseimbangan untuk cinta itu adalah bagian dari menjalani kehidupan yang seimbang. Lalu Liz pun terdiam sambil memikirkannya. Akhirnya Liz mencari Philip, tetapi Liz tidak dapat menemukan Philip di rumahnya. Liz pun meninggalkan catatan untuk menemuinya di dermaga. Selang beberapa saat, akhirnya Philip pun datang juga. Liz merasa lega. Liz memegang tangan Philip dan ia mengatakan bahwa ia mau untuk menjalani kehidupan bersama. Philip pun tersenyum bahagia mendengar perkataan Liz. Mereka pun berpelukan dan akhirnya film pun tamat. Aku sarankan sih kalian menonton filmnya secara langsung ya, nonton full gitu. Karena banyak detail-detail yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik dari film ini. Oke, cukup sekian review film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Oke, bye. Terima kasih.